Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Adinda, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Praktikum TIK. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, jadi pada video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana sih cara kita membuat daftar isi secara otomatis. Nah, sebelum masuk ke videonya, aku mau sedikit jelasin bahwa daftar isi itu adalah salah satu fitur di Microsoft Word yang memungkinkan kita untuk membuat daftar isi sebuah dokumen yang dapat diklik untuk menuju ke bagian tertentu dalam dokumen. Adapun langkah-langkah untuk membuat daftar isi yaitu yang pertama, kita harus siapkan dulu dokumen yang akan kita buat daftar isinya. Kita buka dokumen tersebut di Microsoft Word. Terus kemudian kita siapkan headingnya. Nah, untuk headingnya itu, untuk judul besar kita gunakan heading 1. Sedangkan untuk subbab ataupun judul-judul kecil itu kita gunakan heading 2. Nah, terus kita siapkan terlebih dahulu halaman yang kosong yang telah kita buat judul daftar isinya. Kemudian kita klik reference, kemudian kita klik tombol table of contents. Nah, kemudian setelah itu daftar isinya akan muncul secara otomatis. Kemudian kita bisa ubah sesuai dengan gaya penulisan kita, seperti kita bisa ubah ke font atau ke ukurannya, kita bisa ubah sesuai dengan dokumen yang telah kita buat tadi. Kemudian klik OK. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan mempraktekkan cara-cara yang telah saya sebutkan tadi. Oke, simak video berikut ini. Oke, jadi di sini sudah ada satu contoh makalah yang akan kita gunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, jadi ini makalahnya. Gimana sih cara kita untuk membuat daftar isi secara otomatis? Jadi yang pertama itu kita harus membuat headingnya. Heading 1 itu kita gunakan untuk menandai judul ataupun bab pada makalah. Nih, di sini ada headingnya nih. Sedangkan kalau heading 2 itu kita gunakan untuk menandai subjudul. Oke, kita buat dulu headingnya satu persatu. Ini cover ini kita buat menjadi heading 1. Jika tulisannya berubah, kita ganti saja ke setelan awalnya agar rapi. Nah, oke. Selanjutnya itu kata pengantar. Kata pengantar ini kan judul nih, kita ubah juga menjadi heading 1. Ubah ke Times New Roman, tulisannya ganti 12 dan warna hitam di tengah dan bold. Oke. Selanjutnya ada daftar isi. Nah, ini daftar isinya kosong ya, belum kita buat. Nah, daftar isi ini juga kita buat heading 1 menjadi heading 1. Tulisannya ganti lagi kalau dia berubah. Oke. Kecilin jadi 12. Oke. Selanjutnya, nah untuk bab 1 ini, bab 1 pendahuluan ini kita buat menjadi heading 1. Oke. Terus bab 2 juga kita buat menjadi heading 1. Ganti lagi tulisannya agar rapi. Oke, bab yang terakhir, bab 3. Bab 3 ini kita juga ubah menjadi heading 1. Ganti lagi tulisannya. Oke, jadi heading 1 ini
Oke, ada satu lagi nih, daftar pustaka. Daftar pustaka juga judulnya kita ubah menjadi heading 1. Oke, kalau untuk judul-judul besarnya kita udah semua ubah menjadi heading 1. Sekarang tinggal subbabnya. Subbab ini kita harus ubah menjadi heading 2. Nih, contohnya seperti ini kan udah nih, bab 1 pendahuluan ini udah kita tandai ke heading 1. Selanjutnya kemudian untuk subbabnya seperti latar belakang ini kita ubah menjadi heading 2. Oke, ubah lagi tulisannya. Berapa tadi ya? 1.1. Untuk yang selanjutnya juga seperti itu. Kita ubah menjadi heading 2. Satu titik 2. Oke, selanjutnya tujuan penulisan juga kita ubah menjadi heading 2. Selanjutnya manfaat penulisan juga kita ubah juga menjadi heading 2. Nah, untuk bab 1 ini, untuk subbabnya kita sudah ubah menjadi heading 2 semua. Selanjutnya, bab 2-nya juga sama. Subbabnya kita ubah menjadi heading 2. Semuanya ya. 2.1 ini. 2.1. Heading 2. Ganti kembali fontnya. Aduh, oh my god, sorry. Selanjutnya juga kita ubah juga menjadi heading 2. Lanjutkan lembaran di atas 2.2 berarti ini 2.3. Ini juga kita ubah menjadi heading 2. Kita ubah kembali tulisannya. Ini yang terakhir, subbab dampak kita ubah juga menjadi heading 2. Dengan nomor 2.5. Oke. Nah, untuk bab 2-nya semua subbabnya kita sudah semua kita ubah menjadi heading 2. Sekarang bab 3-nya. Bab 3 juga sama seperti bab sebelumnya.
Untuk subbabnya kita ubah menjadi heading 2. Nih, oke, sudah. Terakhir saran, ini kita ubah juga menjadi heading 2. Tiga titik dua. Oke, yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini kan karena dia judul besar, jadi kita ubah menjadi heading 1. Nah, untuk bab maupun subbabnya semuanya kita sudah ubah menjadi ke heading 1 maupun heading 2. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke halaman daftar isinya. Nih, setelah itu kita gimana cara memunculkan daftar isi secara otomatis. Tadi kita buka reference, kemudian klik table of contents, klik yang opsi 1 saja. Nih, langsung muncul kan daftar isinya secara otomatis tanpa perlu kita mengetik satu persatu. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja, tinggal kita edit saja agar dia jauh lebih rapi. Ini juga menjadi cover. Ya, itu besar. Cover. Oke. Nah, nih. Nah, jadi itulah tadi praktek dalam membuat daftar isi. Nah, adapun kesimpulan dalam video ini ialah dalam video ini kita telah membahas cara membuat daftar isi di Microsoft Word dengan langkah-langkah yang mudah dan praktis. Dengan menggunakan fitur daftar isi, Anda telah dapat membuat daftar isi dokumen yang dapat diklik untuk menuju ke bagian tertentu dalam dokumen. Nah, adapun langkah-langkah inti yang telah kita bahas tadi, yang pertama itu membuka dokumen dan menyiapkan heading, kemudian memilih lokasi dan membuat daftar isi, dan yang ketiga kita bisa mengupdate daftar isi dengan mudah. Dengan membuat daftar isi, kita dapat memudahkan pembaca untuk menemukan bagian tertentu dalam dokumen. Selain itu juga kita dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam membuat dokumen. Nah, semoga informasi yang kita bahas dapat membantu kita dalam membuat daftar isi di Microsoft Word dengan mudah dan efektif. Oke, saya tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.